Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video cara pembuatan sagu butir khas Natuna. Yuk simak videonya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah yaitu mengambil sagu yang sudah disiapkan, dimana sagu ini adalah sagu mentah yang sudah dibuat dari batang sagu alami, kemudian kita kumpulkan. Nah, sagu itu dijadikan dan kita ayak di tempat pengayak. Kemudian setelah kita ayak, sagu yang besar tadi dijadikan halus, yang bentuknya kasar, kemudian kita haluskan menggunakan yang disebut dengan jagan. Kalau bahasa Natuna namanya jagan. Untuk apa ini dilakukan? Untuk supaya sagu yang kasar menjadi halus seperti tepung. Nanti cikal bakal pembuatan sagu butir yang dijadikan sebagai bahan utama pembuatan kernas khas Natuna. Tidak hanya kernas, sagu butir juga bisa dikonsumsi begitu saja dengan cara yaitu dengan makan begitu saja atau dicampur dengan kelapa parut seperti itu. Nah, ini adalah proses untuk pengguyangan. Ya, guyangan ini dapat dilakukan 2 orang karena posisi yang harus kita lakukan adalah berdiri tegak, kemudian kita membalikkan sagu yang sudah kita haluskan tadi menggunakan jagan. Nah, ketika kita bolak-balik ke kanan dan ke kiri akan mendapatkan sagu butir, dan sagu butir ini adalah cikal bakal yang akan kita jadikan sebagai bahan utama pembuatan kernas tadi. Nah, hal ini dilakukan kira-kira sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Setelah nampak butir-butir halus dari hasil membolak-balikkan sagu yang sudah kita haluskan tadi, maka proses ini harus kita lanjutkan kembali dengan cara yaitu memilah sagu yang kasar dan sagu yang halus sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Setelah nampak butir-butir halus, maka proses yang selanjutnya kita lakukan adalah memilah butir-butir halus tersebut ke dalam jagan. Nah, dapat dilihat butir-butir halusnya sudah terlihat, tandanya berarti proses pengguyangan sudah selesai. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi ke jagan, kita ayak untuk mendapatkan butiran-butiran sagu yang sesuai ukuran yang kita inginkan. Kita lihat sama-sama bagaimana proses pengayakan ini dilakukan. Ya, yang diayak itu adalah sagu yang sudah kita goyangkan tadi, dan kita bolak-balikkan ke kiri maupun ke kanan. Nanti proses ini yang kita ambil adalah bagian di dalam jagannya, bukan yang jatuh di bawah. Nanti yang berada di dalam jagan itu akan kita masukkan lagi ke jagan yang lainnya yang ukuran lubangnya sama seperti yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, setelah kita ayak begitu rata, kemudian kita ambil bagian-bagian yang tidak sesuai ukuran yang kita inginkan, maka ini adalah proses dimana selesai kita ayak. Inilah yang jatuh di bawah itu yang akan kita gunakan sebagai sagu butir yang akan kita buat kernas tadi. Nah, ini prosesnya ataupun keadaan sagunya masih dalam keadaan mentah. Nah, kita lihat bagaimana butiran-butiran sagu mulai keluar dari jagan yang diayak. Ya, sudah nampak oleh kita butiran itu keluar dari jagan yang sudah ada. Ya, proses pembuatan sagu ini
bukan memakan waktu yang sebentar, namun lumayan juga lama karena prosesnya begitu panjang seperti itu. Nah, sisa dari yang tidak turun ke bawah yang kita ayak tadi, maka sagunya akan kita proses kembali seperti semula. Nah, inilah sagu yang sudah nampak, kelihatan butir-butiran halusnya. Nah, butiran-butiran ini sekira-kira sebesar telur apa ya? Pokoknya halus lah. Nah, kondisinya halus seperti itu dan besarnya sama, tidak ada yang terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil. Sekarang ini adalah tempat ataupun tungku yang akan kita gunakan untuk memasak sagu butir yang sudah diolah tadi. Ini adalah tungku yang terbuat dari tanah yang diolesi lumpur, dan sebagai tungkunya kita buat dari seng ataupun aluminium. Ini proses untuk menjadikan api dan pemasakan ataupun untuk memasak sagu butir tadi masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan kayu bakar. Yang kita gunakan di sini yaitu kayu bakar yang disebut dengan lirang ataupun daun kelapa kering seperti itu. Dan kayu-kayu yang lainnya kita gunakan dengan seludang ataupun bisa juga dengan pelepah kelapa ataupun lepah nyok. Nah, kayu yang kita gunakan untuk memasak ataupun mengsangrai dari sagu butir tadi terserah, cuma di dalam contoh video ini digunakan yaitu pelepah kelapa yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Nah, memang digunakan ini oleh orang untuk membuat dari sagu butir tersebut. Proses pemasakan ataupun mengsangrai dari sagu butir ini cukup lumayan lama karena memang harus benar-benar panas tempat yang kita gunakan seperti itu. Jadi prosesnya memakan waktu sampai dengan untuk memanaskan ini sampai dengan kira-kira 15 menit. Nah, setelah kuali ataupun tempat mengsangrainya itu panas, maka ditaburkan sagu butir yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, prosesnya memasaknya tidak bisa banyak, namun harus sedikit demi sedikit supaya masak dari ataupun sagu yang sudah kita sangrai masaknya merata. Nah, prosesnya tidak sebentar karena ini juga memakan waktu yang cukup lama. Supaya masaknya merata, maka sagu yang sudah kita sangrai tadi itu harus dibolak-balik ke kiri dan ke kanan dan diaduk secara merata. Nah, proses ini kita lakukan sekitar 20 menit. Karena dengan waktu 20 menit, maka sagu butir tersebut benar-benar matang dan bisa kita santap dengan begitu saja. Kita makan langsung ataupun kita makan dengan mengolah menjadi makanan lain. Demikianlah cara pembuatan sagu butir khas Natuna. Sagu butir ini adalah makanan olahan yang memang khusus ada di Natuna dan dibuat secara tradisional. Demikian, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.